Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada bagian yang kedua ini saya akan lebih jauh lagi berbicara mengenai adab menghafal Al-Quran. Kita harus luruskan beberapa hal gitu ya di sini mengenai mitos-mitos ketika kita menghafal Al-Quran. Yang pertama, teman-teman sekalian, ketika dulu saya diajari oleh guru saya, rupanya menghafal Al-Quran itu tidak mematok jam khusus, ya. Misalnya jam sekian sampai jam sekian. Ditanya waktu menghafal ideal itu jam berapa? Karena ternyata waktu menghafal ideal itu tidak ada. Semua orang kalau ditanya seperti itu, waktu menghafal ideal itu tidak ada. Ternyata yang harus kita lakukan adalah kita menyediakan rentang waktu tertentu dalam satu hari minimal berapa. Rekan-rekan saya yang merupakan seorang penghafal Al-Quran itu rata-rata membutuhkan waktu 3-5 jam dalam sehari untuk menghafalkan Al-Quran. Itu yang hafalannya kira-kira masih di bawah 10 juz, 3-5 jam dalam sehari. Rekan-rekan saya yang hafalannya sudah di atas 20 atau bahkan 30 juz, mereka menjaga hafalannya itu butuh waktu sekitar 6-8 jam dalam sehari. Ini berlaku untuk orang yang sudah bekerja sekalipun. Kalaupun dia sedang tidak membaca, dia membaca kitab tafsir. Kalaupun dia sedang tidak membaca kitab tafsir, minimal dia menghilangkan suara-suara yang tidak diperlukan dalam telinganya. Dia mendengarkan murattal. Dia menyepi, dia menjauh dari manusia karena dia harus menjaga Al-Quran tetap ada dalam dadanya. Jadi jam khusus. Terserah mau berapa lama. Kalau kita misalnya yang hafalannya masih di bawah 10 juz atau bahkan baru mencoba juz 30, teman-teman sekalian. Coba rekan-rekan sekalian kita paksa sehari nih ba'da zuhur misalnya lagi waktu istirahat, lupakan semuanya, matikan WhatsApp-nya, buka Al-Quran, ulangi satu ayat kira-kira 20 kali dan ulangi kira-kira satu halaman itu 5 kali, teman-teman sekalian. Nanti setelah satu ayat diulangi 20 kali, ya nanti ba'da asar dicoba lagi. Ba'da zuhur 15 menit atau 20 menit, ba'da asar 20 menit, ba'da maghrib 1 jam, ba'da isya 20 menit, ba'da subuh setengah jam. Nah itu kira-kira sudah lebih dari 1 jam dalam sehari untuk mencapai juz 30. Kalau tidak seperti itu agak lama. Apalagi untuk ayat-ayat yang kelihatannya agak pegel kita hafalkan, ya, ayat-ayat yang kelihatannya mirip-mirip sehingga sulit sekali untuk kita hafalkan. Contohnya di surat Asy-Syams atau di surat At-Takwir gitu ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat dan lain sebagainya dan seterusnya. Ini ayat yang potensinya akan mengikat lidah kita, membelit-belitkan lidah kita, karena secara tata bahasa saja sudah berbeda dengan tata bahasa Indonesia. Dan ini butuh waktu yang khusus, ya, hafalkan dengan suara yang keras. Itu yang pertama, rekan-rekan sekalian. Ini termasuk adab, ya. Ini termasuk adab. Ini masalahnya bukan teknis cara menghafal, akan tetapi adab dalam menghafal. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita sudah masuk punya waktu ideal seperti itu, kita sudah punya waktu atau standar durasi minimal harian kita dekat dengan Al-Quran, ada adab yang selanjutnya, namanya adab. Ya, adab itu apa? Selalu menjaga diri kita dalam keadaan suci. Maka kalau orang sedang menghafal Al-Quran itu, repot dia, wudu melulu. Tapi kita nggak masuk ke dalam ranah perdebatan apakah la yamassuhu illal mutahharun itu maksudnya kita wajib dalam keadaan suci atau tidak wajib dalam keadaan suci ketika menyentuh Al-Quran. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, maksudnya di sini adalah ini adab. Kalau kita sedang menghafalkan Al-Quran, sucikanlah diri kita, berwuduklah, ya, sebagaimana adegan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam di tangan adiknya yaitu Fatimah binti Khattab. Ketika Umar bin Khattab lagi marah-marah, Umar disuruh mandi dulu. Niat awalnya itu bukan cuma menyucikan diri, akan tetapi rekan-rekan sekalian memberikan pengaruh yang kuat kepada diri kita, kepada tubuh kita, agar tekanan darah kita menurun, agar kemudian emosi-emosi buruk kita yang kita bawa dari luar ruangan, agar segala ingatan-ingatan jelek kita yang kita bawa dari luar tempat menghafal, dihapus dulu, dinetralkan dulu, baru kemudian teman-teman sekalian kita siap membuka mushaf. Sehingga ketika kita membuka mushaf seperti itu gitu ya, ingatan kita tentang pengkhianatan orang, ingatan kita tentang kejelekan-kejelekan, hinaan orang dan lain sebagainya, kita hilangkan dulu, kita fokus kepada Al-Quran. Ya, rekan-rekan sekalian, itu yang kedua. Jadi kita berwudu dulu, ya, bersihkan diri kita, bahkan bila mana perlu mandi dulu. Lalu bagaimana kalau kita menghafalkannya di kantor dan lain sebagainya? Tarik napas dulu, itu caranya.
Tarik napas pelan-pelan ya, kira-kira 5-10 kali. Kalau kita lagi marah dan lain sebagainya gitu ya, tarik napas dulu pelan-pelan, tenangkan diri kita, baru buka mushaf, merenung dulu gitu ya. Dan teman-teman sekalian, namanya orang lagi menghafal Al-Quran itu juga harus menjaga kesehatan, menjaga keseimbangan gitu ya, keseimbangan diri kita setiap hari. Nah, setelah itu rekan-rekan sekalian, ini ada beberapa adab lagi menghafal Al-Quran, terlepas dari adab-adab yang lain gitu ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada satu nasihat yang bagus sekali dari Imam Abu Hanifah, untuk kita itu tidak memperbanyak makan tapi mengurangi makan. Dan ini yang susah bagi laki-laki maupun perempuan yang terbiasa makan itu dengan mata dan lidah, bukan dengan perut. Lidah itu akan selalu merasa makanan itu lebih enak, selalu gak pernah kenyang. Mata itu selalu gatel melihat makanan yang enak-enak. Tapi kalau kita makan dengan lambung, teman-teman sekalian, kalau kita makan dengan perut, perut itu akan merasa kenyang. Dah selesai. Banyak orang di luar sana weekend menyediakan waktu khusus untuk safari, cari-cari kafe yang baru, cari-cari resto yang baru. Ini hidup kapitalis, teman-teman sekalian. Hidup semacam ini gak bisa melekat dalam kehidupan seorang penghafal Al-Quran. Ya, boleh gak makan enak? Boleh. Boleh sekali. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, ketika menghafal Al-Quran dalam kondisi lambung terlalu penuh, waktu kita akan terbuang sia-sia untuk malas. Tapi kalau lambung terlalu kotor, kita akan gampang lelah. Menghafal 1 jam sudah capek gara-gara kita belum makan. Asam lambung tahu-tahu sudah naik. Tapi kalau kita terlalu kenyang, ini yang jadi repot, rekan-rekan sekalian ya. Yang laki-laki kebanyakan makan nasi terlalu banyak, sehingga menyebabkan otak kita itu tumpul, nggak nempel hafalan itu, nggak nempel. Kurangi makan sedikit demi sedikit, bukan diet ya teman-teman sekalian, tapi makan sering-sering itu bagus, tapi sekali makan jangan terlalu banyak. Ya, itu porsi makan yang bagus bagi seorang penghafal Al-Quran. Kenapa? Tanpa sadar ini akan menghambat aliran darah kita. Ya, dan selanjutnya lagi nih teman-teman sekalian ya, ini juga berkaitan dengan adab kepada Al-Quran. Ya, barangkali kita masih punya masalah dengan manusia yang membuat kita merasa tidak bisa menghafal Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran karena hati kita masih panas, pikiran kita itu masih suntuk, masih rungsing. Misal kita masih punya utang banyak. Ya, ini kan namanya adab ya. Namanya adab itu kan hal-hal yang sifatnya kadang-kadang ya, sifatnya itu suluk, sifatnya itu akhlak, sifatnya itu ternyata tanpa sadar itu punya dampak gitu loh. Karena pikiran manusia itu bukan flash disk. Ketika kita buka satu aplikasi yang lain otomatis tertutup, tidak seperti laptop, tidak seperti juga komputer. Ketika kita masih punya masalah dengan seseorang, ya misalnya kita lagi punya hutang dengan seseorang, nggak bakal kita fokus menghafal, kepikiran terus, pusing yang lama ya, pusing yang ada pikiran kita. Maka ketika kita fokus berazam untuk menghafal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesaikan segala sesuatu yang bisa menyekat hubungan kita dengan Al-Quran. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kajian kita yang pertama tadi, dunia, hawa nafsu, makhluk, dan setan itu menghalangi kita dari ibadah. Apa sih dunia itu? Kita dikhianati oleh manusia, kita sedih sekali. Apa sih dunia itu? Ada orang yang kita sukai menikah dengan orang lain, kita sedih sekali. Apa sih dunia itu? Kita punya utang besar sekali dan hutang itu belum bisa kita bayar, kita sedih sekali. Atau teman-teman sekalian, kita selalu ngerasa ngegrungsung, kita merasa dikerjain di tempat kerja gitu ya, kita merasa dizolimi dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan seperti itu dihapus dulu rekan-rekan sekalian, sebagai persiapan agar kita itu bisa menghafal Al-Quran dengan cinta, bukan menghafal Al-Quran dengan program, bukan menghafal Al-Quran dengan dipaksa oleh seseorang. Bisa nggak menghafal Al-Quran dipaksa? Bisa. Untuk ujian, untuk masuk ke dalam pondok pesantren, untuk misalnya lucu-lucuan gitu ya, untuk misalnya mau mau melamar seorang perempuan, bisa, tapi nggak akan nempel. Dia bukan penghafal tapi dia menghafal, itu bedanya. Kalau dia adalah seorang penghafal yang menghafal ayat Al-Quran itu berulang-ulang dan dia mencintai Al-Quran itu, hilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi cinta kita kepada Al-Quran. Ya rekan-rekan sekalian, yang punya utang lunasin dulu, yang masih ngegrungsung ada urusan rumah tangga dan lain sebagainya hilangkan dulu. Makanya sebagian ulama itu mengatakan kalau misalnya mau menghafal Al-Quran jangan nikah dulu. Ya, kenapa teman-teman sekalian? Kenapa jangan nikah dulu? Karena yang terjadi teman-teman sekalian, perkara rumah tangga, urusan rumah tangga, berantemnya, sensitif-sensitifnya, cari duitnya, itu akan menghalangi kita dari Al-Quran. Sibuk sekali.
Itu sebabnya rekan-rekan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu bertahap 23 tahun di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, enggak brek langsung. Karena para sahabat Nabi disibukkan dengan dakwahnya, disibukkan dengan mengurus rumah tangganya, disibukkan juga dengan mengubah masyarakat. Kan para sahabat Nabi, ada sebuah hadis yang terkenal sekali, para sahabat Nabi itu belajar ayat Al-Qur'an lalu menghafalkannya 10 ayat 10 ayat. Jadi karena dia 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, enak dan mudah, nggak kayak kita. Mintanya program intensif 3 bulan 30 juz, ngapain? Bagus sih ya teman-teman sekalian, akan tetapi kalau sebelum itu tidak disertai dengan persiapan dan adab yang baik, dan setelah itu juga tidak disertai dengan perubahan perilaku, perubahan keikhlasan kita dalam memandang dunia ini, kelegowoan kita atau kerelaan kita ketika memandang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, hafalan kita itu tidak akan ada gunanya teman-teman sekalian. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kita disuruh menyelesaikan dulu semua masalah dengan manusia? Selain itu akan membuat hati kita tidak lagi terhijab untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari penyelesaian masalah kepada manusia itu, seorang penghafal Al-Qur'an akan kemudian dibukakan satu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tadabbur mengenai kehidupan. Apa sih artinya pengkhianatan itu? Apa sih artinya kehilangan itu? Apa sih artinya kematian itu? Sehingga ketika kita sudah menyelesaikan masalah kita, seakan-akan nanti ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal itu akan memberikan quotes, akan memberikan siraman, akan memberikan kemudian kesejukan kepada hati kita. Sehingga kita nggak mungkin lupa dengan ayat itu. Karena ayat itu, teman-teman sekalian, kita sudah mengalaminya ketika kita menyelesaikan masalah dengan manusia tadi. Tapi balik lagi, ini masuknya kepada adab. Setiap orang barangkali bisa beda pengalamannya. Dan rekan-rekan sekalian, di antara adab-adab yang selanjutnya gitu ya teman-teman sekalian, selain tadi kita sudah belajar mengenai uzlah dan lain sebagainya, rupanya kita juga harus belajar mencari teman yang baru. Bukan berarti melupakan teman lama. Dulu ketika saya belum menghafal, teman saya itu ya kebanyakan bukan penghafal juga. Rata-rata paling hafalannya 1 juz, setengah juz, itu pun hilang-hilang. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya harus menghafal, saat itu Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan rekan-rekan yang juga menghafal Quran. Saya dipertemukan dengan orang-orang hebat saat itu. Yang pertama kali saya ketemu itu namanya Lutfi. Ya, Muhammad Lutfi itu hafiz Quran yang habis menang di Makkah Al-Mukarramah. Setelah dari Lutfi, saya kenalan sama Saihul Bashir. Setelah saya kenalan dengan Saihul Bashir, saya kenalan lagi sama yang namanya Muhammad Al-Fath. Ternyata tiga-tiganya ini teman-teman sekalian adalah seorang hafiz Quran terbaik di Indonesia. Setelah itu saya kenalan dengan yang namanya Rizal Wahid. Nah teman-teman sekalian gitu ya, kita harus punya teman-teman yang semacam itu, karena teman-teman itulah yang kemudian akan memberikan kita penguatan-penguatan, yang akan memberikan kita harapan-harapan. Dan sahabat-sahabat kita yang itu teman-teman sekalian nanti ya akan memberikan kita jalan sendiri, akan menyemangati kita. Ketika ketemu sama mereka, kita tahu mereka sedang menghafal, mereka juga tahu kita sedang menghafal, gitu ya teman-teman sekalian. Mereka akan menanyakan kepada kita sampai mana sekarang hafalannya. Nggak bisa kita jawab cengenges-cengenges, ya nih segitu, segini, segitu, karena mereka teman-teman kita. Nggak bisa kita jawab cengenges-cengenges, tapi kita harus menjawab dengan serius sampai segini. Dan kita juga harus punya keinginan yang kuat. Ketika kita sudah berhenti menghafal teman-teman sekalian, ya hafalan kita nanti akan mentok, nggak nambah-nambah lagi. Ketika kita nanti sudah menghafal, sudah berhenti menghafal, mereka akan juga pergi dari sekeliling kita, tidak lagi menjadi sahabat kita. Terasa nanti teman-teman sekalian, ketika rasanya kita tidak mau lagi menghafal Al-Quran, sahabat-sahabat kita yang seorang hafiz Quran, yang seorang hafidhah akan pergi dari sekeliling kita, dan kita akan diberikan teman yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan teman-teman kita itu cocok dengan kita yang tidak mau menghafal, seakan-akan begitu. Teman yang mengajak kepada kemungkaran, teman yang mengajak kepada kemaksiatan dan lain sebagainya. Teman yang obrolannya itu jauh dari Al-Quran. Itu dalam tanda kutip sebagai hukuman buat kita. Kita diasingkan dari lingkungan penghafal Al-Quran secara takdir, secara qadarullah, dan Allah mendatangkan kepada kita teman-teman yang toksik. Kalau sampai seperti ini teman-teman sekalian, ini masuknya kepada adab. Kembalilah menghafal Al-Quran, dan kemudian kembalilah temui kawan-kawan kita itu untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Nah yang selanjutnya rekan-rekan sekalian gitu ya, ini keberapa ya? Yang kelima kalau tidak salah. Yang kelima rekan-rekan sekalian, di antara adab yang baik ketika kita menghafal Al-Quran gitu ya, adalah kita mempersedikit bicara kepada manusia.
Karena kebanyakan omongan kita dengan manusia itu omongan yang sia-sia. Kebanyakan omongan kita dengan manusia itu omongan yang tidak ada faedahnya, omongan yang tidak ada isinya, kebohongan-kebohongan saja, atau kemudian aksesoris-aksesoris saja agar omongan kita terlihat sangat menarik, kita terlihat benar, atau agar kita terlihat sangat dizolimi. Belajarlah untuk diam. Belajarlah untuk tidak menulis status yang macam-macam. Belajarlah untuk tidak memamerkan segala sesuatu di WhatsApp, memamerkan segala sesuatu di Instagram. Boleh nggak sosial media detoxification? Terserah. Yang mengetahui teman-teman sendiri apakah kita sudah perlu sosial media detoxification atau tidak. Akan tetapi, rekan-rekan sekalian, kurangilah bicara. Belajarlah diam. Jangan segala sesuatu dikomentari. Nah, balik lagi, ini hanya berlaku untuk para penghafal Al-Quran. Ini tidak akan dimengerti oleh orang yang tidak menghafal Al-Quran. Nanti gimana dong? Masalah nggak selesai-selesai dong kalau kita diem. Orang mah kalau ada masalah selesaikan dengan cara apa? Ngomong. Kalau ada orang berbicara seperti itu, rekan-rekan sekalian, tinggalkan. Karena kita sedang menghafal Al-Quran. Namanya orang sedang menghafal Al-Quran, memang ada tingkah laku khusus yang harus dia lakukan. Dan kadang-kadang teman-teman sekalian, ketika kita sedang menghafal Al-Quran, kita harus banyak-banyak bersedekah, mengurangi benda-benda yang sudah tidak lagi kita perlukan di rumah. Agar apa? Agar rumah kita itu plong, agar rumah kita itu bersih dari benda-benda yang tidak kita perlukan, dan menghalangi pikiran kita kepada Al-Quran, menghalangi pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lucu tampaknya kalau seorang penghafal Al-Quran itu masih suka resah dengan HP-nya yang jadul. Lucu kalau seorang penghafal Al-Quran itu resah kalau dia tidak pakai gamis yang terbaru. Lucu kalau seorang penghafal Al-Quran itu masih suka resah kalau dia tidak memperbaiki tampilan Instagramnya dan lain sebagainya. Lucu kalau seorang penghafal Al-Quran itu resah hanya gara-gara teman-temannya sudah update, dia belum. Lucu sekali ya teman-teman sekalian. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan keinginan kita kepada segala benda-benda yang sudah tidak kita inginkan, yang sudah tidak kita butuhkan. Karena apa? Itu nanti bisa menghalangi fokus kita, akan bisa menghalangi niat kita yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, ya teman-teman sekalian, sebagai penguatan lagi, itu ya, masalah niat. Untuk kita bisa berbicara masalah niat, jangan sampai di antara kita masih punya niatan menghafal Al-Quran gara-gara manusia, atau niatan menghafal Al-Quran itu bukan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh nggak punya niat menghafal Al-Quran gara-gara ingin memberikan mahkota bagi orang tua kita? Boleh-boleh saja, akan tetapi teman-teman sekalian, Al-Quran itu kita hafalkan untuk kita amalkan. Itu tujuan utamanya. Perkara ada reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada giveaway berupa mahkota untuk orang tua kita, itu giveaway. Itu urusan hadiah. Akan tetapi tujuan utama ketika kita menghafal Al-Quran bukan sekali-kali untuk memberikan mahkota kepada orang tua kita. Bukan itu tujuan utamanya. Itu cuma giveaway dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang harus kita lakukan, yang harus kita niatkan teman-teman sekalian, Al-Quran ini diturunkan untuk mengubah peradaban manusia. Maka kita niatkan sejak awal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengubah peradaban manusia. Semua penghafal Al-Quran yang saya temui selalu punya pekerjaan-pekerjaan unik dan menarik yang mereka lakukan, yang kemudian dari situ saya punya kesimpulan. Semua penghafal Al-Quran itu yang menjaga hafalannya, rekan-rekan sekalian, selalu punya ide-ide yang bisa mengubah masyarakat, selalu punya ide-ide menarik yang kemudian ide-ide itu tampaknya datang dari ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesucian hati mereka. Nah, maka rekan-rekan sekalian, luruskan niat. Ngapain menghafal Al-Quran kalau ternyata kita itu cuma pengen dianggap sebagai penghafal Al-Quran? Ngapain? Ya, rekan-rekan sekalian, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan agar hafalan kita tidak keluar dari dada kita. Seorang penghafal Al-Quran, teman-teman sekalian, akan dijaga lisannya dari lisan yang suka mengutuk. Kalau ada orang menghafal Al-Quran akan tetapi ternyata lisannya suka kutuk-kutuk sana sini. Wah ini begini nih. Suka ngasih label gitu ya kepada manusia. Suka ngasih label, suka mengutuk dan susah sekali memaafkan atau susah sekali meminta maaf. Ini ciri-ciri orang yang hafalannya tidak akan bertahan lama. Ya, ini sebagai penutup nih. Orang semacam itu yang selalu mengutuk, selalu memberi stempel kepada orang lain, selalu menghina orang lain, menganggap dirinya lebih tinggi. Bisa dia mendapatkan ijazah 30 juz, tapi insya Allah hafalannya akan cepat hilang. Karena dia disibukkan dengan mengontrol manusia, dia disibukkan dengan mengurusi manusia, dia disibukkan dengan memberikan stigma kepada manusia, dan hafalannya itu tidak memberikan manfaat apa-apa bagi dirinya.
Karena orang yang hafalannya kuat, orang yang hafalannya bagus, rekan-rekan sekalian, akan tampak dari perilakunya yang juga lebih tenang. Allah a'lam bishawab. Sama-sama mendoakan, karena barangkali ada di antara kita yang sulit menghafal gara-gara doa buruk orang lain yang sampai kepada kita, dan sebaliknya. Orang ada yang mudah sekali menghafal gara-gara ada doa-doa baik yang sampai kepada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.